Pernah ada seorang pria miskin namanya Hans. Dia tidak punya uang dan tidak ada makanan dan tidak ada rumah. Tapi dia senang karena saya menemukan tempat yang dia katakan saya akan berjalan di jalan ini ke kota berikutnya. Setelah beberapa waktu yang singkat, ada seorang wanita tua menelponnya dari seberang jalan. "Apa yang kamu inginkan?" tanya wanita tua itu. Apa yang saya inginkan? Saya ingin uang." "Kamu dapat memiliki uang," kata wanita tua itu, sambil ambil mantel biru ajaib ini, "dan naik ke puncak pohon tinggi itu. Turun di dalamnya, Anda akan masuk ke sebuah ruangan besar dengan 300 lampu. Dan ada 3 pintu masuk. Melalui pintu pertama, Anda akan melihat sebuah kotak besar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata besar telur. Jangan takut akan itu. Jika Anda meletakkan mantel biru saya di lantai, ambil anjing itu dan letakkan di atas mantel depan kotak. Buka kotak itu dan Anda akan melihat uang. Dan lewati pintu kedua, Anda akan melihat kotak yang besar. Di kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar jarum. Jangan takut, tidak ada salahnya Anda meletakkan anjing tersebut di atas mantel depan kotak dan buka kotaknya dan kamu akan menemukan emas. Ambil beberapa dan lewati pintu ketiga. Di sana kamu akan melihat kotak terbesar. Di kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar piring. Jangan takut, ramah Anda permata di dalam kotaknya. Ambil beberapa ini. Luar biasa, kata Hans. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin uang atau emas atau permata, kata wanita tua itu. Saya hanya ingin satu hal kecil. Di kamar ketiga ada kotak kaca kecil. Nenek saya hilang di sana. Bawa saya dengan kotak itu memanjat pohon dan kemudian turun di dalam pohon. Dia turun dan turun. Kemudian dia melihat 300 lampu dan tiga pintu. Dia membuka pintu pertama dan pergi ke sebuah ruangan kecil. Di sana, di atas sebuah kotak ada seekor anjing dengan mata sebesar telur. "Anjing yang baik," berkata Hans. Dia ingat kata-kata wanita tua itu dan meletakkan mantel birunya di lantai. Dia mengambil anjing itu dan meletakkannya di mantel di depan kotak. Dia membuka kotak itu dan dia sangat bersemangat. Dia mengambil beberapa uang dan memasukkannya ke dalam topinya. Dia mengembalikan anjing itu ke dalam kotak dan pergi ke kamar kedua. Di sana di atas sebuah kotak ada seekor anjing dengan mata sebesar jeruk. "Anda adalah anjing yang baik," kata Hans. Dia meletakkan anjing itu di depan kotak dan membuka kotak itu. Matanya tiba-tiba menjadi kuning seperti emas dalam kotak yang diambil Hans. Beberapa kotak dan memasukkannya ke dalam topinya. Lalu dia pergi ke ruangan terakhir. Kata anjing yang sangat besar piring, "Anda adalah anjing yang sangat baik," kata Hans melihat permata di dalam kotak. Matanya tiba-tiba merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Dia mengambil beberapa permata dan meletakkannya di sepatu. Lalu ingat kotak kaca wanita tua itu. Dia menemukannya di lantai di sebelah anjing. Dia memanjat ke dalam pohon lagi. Kali ini lebih sulit dengan emas dan permata yang berat. Tetapi dia keluar dari pohon, melemparkan kotak yang disebut wanita tua itu. Ketika dia melihat, tetapi dia tidak melemparkan. Tiba-tiba sebuah batu memukul kepalanya. "Membantu saya akan jatuh dan mati," dia pikir, tetapi dia mengulurkan tangan dan tidak jatuh. "Apakah Anda melemparkan batu yang dipanggil?" "Ya, sekarang diberi. Saya tidak terlalu ramah. Sekarang saya tidak akan memberi kepada Anda," bertanya kepada wanita tua itu menjadi sangat marah dan wajahnya sangat jelek.
Dia naik ke tanah dan berjalan lagi. Di jalan dia memanggil nama, tetapi dia tidak menjawab dan tidak bisa melakukan apa-apa. Malam itu, ketika dia datang di kota, dia menemukan kamar yang sangat bagus dan meminta makan dan terbaik. Keesokan harinya, dia pergi keluar dan membeli pakaian yang indah. Dia adalah orang yang sangat penting dan kaya. Orang mengira dia tiba-tiba banyak teman. Suatu hari, seorang bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu tentang sang putri?" Bertanya kepada Hans, "Siapa dia dan di mana dia tinggal?" "Kamu tidak bisa melihatnya," menjawab pria itu. "Mengapa? Karena dia ada di rumah besar dan dia tidak bisa meninggalkan hanya itu satu pintu jendela dan dia tidak pernah keluar." Raja berkata, "Tidak ada yang bisa melihatnya." "Mengapa dia hidup seperti itu?" tanya Hans. "Karena seorang laki tua yang pandai berkata pada raja, putrimu akan menikah dengan pria miskin." Raja sangat ramah. Dia membangun rumah besar dengan jendela tinggi dan menutup putri di dalamnya. "Aku mau untuk melihat sang putri," berkata Hans. Dia menemukan rumah dan pergi ke pintu, tetapi pelayan raja dengan cepat mengirimnya pergi. Kemudian dia mengenakan pakaian yang paling mahal dan pergi ke rumah raja-raja yang sangat marah. "Jangan dekati rumahku lagi," dia berteriak. "Aku akan memegal kepalamu dan meletakkan di atas tongkat Hanche. Hidup dengan baik saat ini." Dan dengan cepat menggunakan uang yang suatu hari dia memiliki 2 permata dan meninggalkan kamarnya yang bagus. Dia menemukan sebuah rumah miskin dan tinggal di dalamnya. Hans miskin sekarang tidak ada yang memasak makanannya, tidak ada yang membersihkan sepatunya. Teman-temannya yang kaya tidak mengundangnya ke rumah mereka. Dia mencoba lagi mencari pohon dengan ketiga anjing itu, tetapi dia tidak dapat menemukan. Setelah beberapa saat, Hans tidak punya uang. Tidak ada uang untuk makan. Dia melihat sekeliling kamarnya apa yang bisa dijual. Di sana di atas meja dia melihat kotak kaca kecil. "Mungkin saya akan membeli roti." Dengan dia berpikir, mengapa wanita tua itu menginginkan kaca itu. "Tapi saya tidak bisa melihat ke dalamnya. Mungkin ada permata atau emas di dalamnya." Dia mencoba membuka kotak itu, tetapi dia tidak bisa memukulnya sekali. Dengan tangannya, tiba-tiba anjing dengan mata sebesar telur muncul di depannya. "Apa yang Anda inginkan?" bertanya kepada anjing. "Apa yang saya inginkan?" "Ingin," menangis Hans. "Saya ingin uang." Anjing itu pergi dengan cepat kembali dengan sekantong uang di mulutnya. Hans berpikir, lalu dia berkata, "Saya tahu anjing pertama datang ketika saya memukul kotak sekali. Anjing kedua akan datang ketika saya memukul kotak lagi. Anjing ketiga akan datang ketika saya memukul kotak." Dan anjing dengan mata besar jeruk membawa emas. Dia memukul kotak 3 kali, 1, 2, 3, dan anjing dengan mata besar sepiring permata. Tanpa Hans kaya lagi, dia memberikan pakaian yang indah dan pindah ke rumah besar. Semua teman kembali. "Kenapa kamu tidak mengunjungi kami?" dia bilang. "Di mana kamu, Hans?" Tidak menyukai teman-teman. Ini dia hanya memikirkan putri yang sedih. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa berjalan di taman ibunya sudah mati. Dia hanya bisa berbicara dengan para pelayan dan raja tua. Dia memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Suatu malam, Hans tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia punya ide dan bangun dari tempat tidur. Dia mengambil kotak kaca itu. Begitu anjing datang, "Itu adalah malam-malam yang indah," kata Hans, "dan tidak ada yang melihat. Saya tahu bahwa sang putri ingin berjalan-jalan di taman saya." Membawanya ke sini dengan sangat cepat. Anjing itu kembali. Sang putri sedang tertidur di punggungnya. Wajahnya yang cantik sedih. Hans membangunkannya dan membawanya ke taman. "Di mana aku?" dia menangis.
Apa yang terjadi? Dia takut kamu berjalan denganku di tamanku, berkata Hans. Ingin bunga tertidur. Tamannya menangis. Sang putri, apakah saya di luar dengan tanah, di bawah kaki saya, dan langit di atas kepala saya? Tidak ada dinding, tidak ada jendela. Saya mendengarkan suara malam di sekitar saya. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Kemudian matahari muncul. Saya harus pergi, katanya. Tapi bagaimana caranya saya sampai di sini? Hans memberitahu tentang kotak kaca dan anjing-anjing. Dia memukul kotak dan memanggil anjing-anjing itu anjing yang baik. Dia berkata, ketika itu muncul Anda memiliki mata yang indah. Bawa saya pulang dan saya tidak ingin ada yang melihat kami. Terima kasih untuk malam ini. Tangan sang putri naik ke punggung anjing dan tertidur. Dia keesokan harinya sang putri tidak ingat apa-apa, tapi dia merasa berbeda. Pelayanan Anna, seorang wanita yang cemburu dan tidak baik, membangunkannya. Dia berkata, bangun, putri itu adalah tengah hari raja sedang menunggukanmu, katanya sang putri, dan dia melompat dengan gembira keluar dari tempat tidur. Lihat Anna, hari itu yang indah. Anna mulai berpikir beberapa hal yang aneh. Pertama, putri selalu bangun jam 7, tapi hari ini jam 12. Kedua, putri selalu sedih karena tiap hari ini bahagia. Ketiga, bahagia bawah gaun malam putri kotor. Keempat, ada bunga putih yang indah di lantai kamar tidur putri. Tapi apa yang ada bunga putih zaman? Mari kita tunggu dan lihat, kata raja. Ketika dia keluar lagi, kita akan mengikuti Hans jatuh cinta dengan sang putri. Dia memikirkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Setelah kotak kaca 1, 2, dan anjing dengan mata besar jeruk muncul. Tolong bawa sang putri ke kebun saya, kata anjing itu. Pergi ke Pangeran SS, tapi Anna juga ada di sana. Anjing itu membawa putri pergi di punggungnya, dan Anna mengikut anjing itu berhenti di sebuah pintu masuk rumah besar dan masuk. Anna menuliskan huruf X di pintu dan pulang ke rumah Hans. Sang putri berjalan di taman Hans, menceritakan kisah wanita tua dan pohon dan 3 anjing dan kotak kaca. Dia memberitahu sang putri tentang ibunya yang malang dan tentang 3 saudara laki-laki yang 3 saudara perempuannya. Sang putri menyukai ceritanya. Dia berbicara tentang orang tua ayahnya. Saya adalah pria yang hebat dan raja yang baik, katanya. Tetapi ketika ibu saya meninggal dan tiba-tiba berubah, dia tua dan lelah dan sedih. Dia menembak saya di rumah itu. Sekarang dia marah tentang hal-hal kecil yang tidak diinginkan. Menjadi raja, dia ingin bunga putih di tamannya. Ibuku selalu mencintai bunga putih, tetapi sekarang bunganya selalu mati. Merah matahari pagi mulai menerangi langit. Sang putri mengucapkan selamat malam kepada Hans. Dia memukul kotak 1, 2, dan anjing kedua muncul dengan mata sebagai B, seperti jeruk. Anjing ini dapat melihat semua yang dilihatnya. X di pintu itu memberitahu bahwa Hans, Hoho, Lovens ikut denganku. Dengan cepat kami akan melurus X di setiap pintu di jalan ini dan 10 jalannya berikutnya. Keesokan harinya Anna memberitahu raja cerita. Raja menjawab Anna dan beberapa pria yang jangan Hans, di sini adalah rumah menangis. Anna tidak di sini, itu menangis. Raja salah satu pria berlari ke mereka. Rumah ada di jalan berikutnya, kata mereka. X pada pintu yang setiap rumah memiliki X di pintu. Raja sangat marah dan pulang ke rumah. Kemudian hari itu Anna memikirkan rencana lain. Dia pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Dia membuat tas kecil dan meletakkan batu putih dan di dalamnya tas. Dia membawa potongan kecil di bagian bawah dan kemudian memasukkannya ke dalam pakaian yang putih. Sekarang dia berkata, ketika sang putri keluar, batu-batu kecil itu akan jatuh ke jalan.
Kita bisa mengikuti batu-batu itu ke rumah. Malam itu Hans memanggil sang putri. Lagi dengan kotak kaca, mereka berjalan di taman anjing dengan mata sebesar piring menunggu di depan rumahnya. Saya ingin menjadi seorang pangeran, berkata Hans. Saya tidak ingin menjadi seorang putri, kata putri. Mengapa, bertanya Hans. Tidak menjawab. Saya menjadi seorang pangeran, katanya. Mereka ingin menikahimu. Mereka duduk di bawah pohon, tangan tergeletak, kotak di tanah di sebelahnya. Jangan menjadi pangeran. Dia bilang, aku tidak bisa mencintai pangeran. Pangeran, aku akan menjadi gadis miskin, dan kamu akan menjadi tangan. Pada saat itu, anjing melihat raja dan Anna dengan 100 pelayan mereka keluar dari rumah raja. Bersinar dalam gelap dan mereka mengikuti mereka. Anjing berlari ke putri. Raja-raja datang itu menangis. Datang cepat anjing itu melalui jalan-jalan. Dengan putri di punggungnya, Raja Anna dan para pelayan itu di rumah Hans adalah sang putri. Di sini menangis. Raja Hans tidak menjawab. Tiba-tiba Raja melihat sepatu kecil putrinya di tanah. Di sebelah beberapa sepatu indah bunga putih. Dia tidak bisa berbicara. Sebentar lalu dia berkata dengan marah kepada Hans, penerbangan kayu dan akan meninggalkan kepalamu kepada jam 12 besok. Para pelayan mengambil tangan dan ke rumah raja dan menembak di sebuah ruangan. Hans mencari kotak kaca di mana hilang. Dia tidak bisa memanggil anjing dan ingat itu di bawah pohon. Ketika matahari terbit, Hans pergi ke jendela dan melihat keluar. Dia sangat tinggi dan melihat seorang anak kecil di bawahnya dan memanggil, "Hai anak kecil, apa yang kamu inginkan?" Menangis anak laki-laki itu. "Maka kamu tiga pukulan ya, tolong," kata anak laki-laki itu. "Lalu lari ke rumahku, katakan kepada pelayanku, Hans memiliki kotak kaca